Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan memberitahu kepada kita bahwa agama Islam adalah salah satu agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita dapat merasakan Islam hingga saat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pilar agama Islam yang wajib kita ketahui, kita imani, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama belajar karena saya sebagai pembicara juga sedang dalam proses menjalankannya. Pilar agama Islam dalam hal ini adalah rukun Islam. Barang siapa yang mengamalkan rukun Islam, maka Allah janjikan surga dengan kenikmatan tiada tara baginya, atau bisa dikenal dengan istilah unlimited kalau kata anak-anak zaman now sekarang ya. Dan siapa sih yang gak mau dapat kenikmatan surganya Allah tiada tara lagi kan? Nah, maka dari itu kita harus senantiasa untuk selalu mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat bahwa pilar agama Islam ini ada 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat yang berisi kalimat tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa membaca 2 kalimat syahadat ini penting? Karena dengan kita membaca 2 kalimat syahadat dan mengimaninya, itu telah menjadi bukti bahwa kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, untuk orang yang sudah terlahir Islam itu hendaknya membaca 2 kalimat syahadat 7 kali untuk setiap harinya sebagai pengingat. Dan untuk orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, itu membaca 2 kalimat syahadat hanya untuk persyaratan saja. Namun tidak hanya dibaca begitu saja, tapi mereka juga harus membenarkan di dalam hati mereka dan menunaikan melalui perbuatan. Kemudian pilar yang kedua adalah sholat. Sholat ini adalah tiang agama. Nah, ibarat rumah tanpa tiang pasti akan roboh kan? Begitu juga dengan agama. Kalau tidak melaksanakan sholat, maka agama itu akan hancur. Dan sholat ini adalah salah satu ibadah wajib yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat kita sholat itu Allah langsung menilai sholat kita dan akan memberikan pahalanya kepada kita. Dan saya yakin teman-teman di sini semua sudah melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilar yang ketiga adalah ibadah puasa. Kewajiban beribadah puasa di bulan Ramadan itu diajukan oleh Allah untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuh kita. Dan bulan Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Barang siapa yang beribadah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Pasti mau kan dapat pahala yang banyak. Nah, maka dari itu kita harus selalu berbuat amal baik dan menjalankan ibadah-ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar yang keempat adalah zakat. Zakat memiliki ketentuan di mana kita dapat melaksanakannya sesuai kondisi dan situasi diri. Zakat merupakan ibadah wajib yang diterapkan, dan zakat ini terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun zakat fitrah ini telah dilakukan selama bertahun-tahun, teman-teman tahu nggak sih makna dari zakat ini? Jadi zakat ini, ketika kita menunaikan zakat ini, itu kita mensucikan diri kita kembali karena kita sudah membantu orang-orang yang memerlukan materi maupun non-materi. Kemudian yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta ini
biasanya dikeluarkan dari harta yang telah dimiliki. Nah, itu biasanya berupa emas, hasil tani, hasil pertambangan, hasil jualan, dan lain sebagainya. Dan teman-teman sudah rutin belum melaksanakan zakat harta ini? Nah, kalau belum, mari kita sama-sama semangat dan berjuang untuk menunaikan ibadah zakat ini. Kemudian yang kelima, pilar yang kelima adalah ibadah haji, di mana ibadah haji ini memiliki ketentuan wajib dilaksanakan seumur hidup sekali bagi umat yang mampu. Dan ibadah haji ini juga adalah salah satu ibadah di mana kita langsung mendatangi tanah suci, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang telah kita lakukan itu akan mendapat balasannya di tanah suci. Banyak cerita dari orang-orang yang telah mengunjungi tanah suci. Nah, itu menjadi cambuk bagi kita untuk kita yang belum melaksanakan ibadah haji, dan agar selalu kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian penjelasan dari saya, sekiranya dapat membantu, dan apabila ada salah mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu agar senantiasa kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, dan segala halnya harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.